Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaru wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuna ila hubbika. Allahumma ij'al hubbaka habba ilaina min anfusina wa auladina wa amwalina wa minal ma'il bardi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh, para shaimin shaimat rahimakumullah. Mengawali kajian kita pagi hari ini, alhamdulillah kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sekali lagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup oksigennya dengan gratis, untuk menikmati berbagai karunia yang Allah berikan dalam keadaan sehat walafiat, dan melaksanakan berbagai amalia-amalia ketaatan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi cita-cita besar kita untuk betul-betul bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini khususnya, sehingga targetnya adalah keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang seperti baru lahir dari rahim ibunya, tidak punya salah sama sekali, dan perlu dikaji, dipahami bagaimana ciri-ciri bahwa suatu ibadah diterima. Namun sebelum itu tidak lupa kita juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan sepanjang zaman, yang kita sepakat bahwa tidak ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah SAW, serta tidak ada pilihan lain. Kemarin sudah dibahas, kalau kita ingin mencapai atau bisa merasakan manisnya iman, itu mau tidak mau kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya melebihi lainnya. Nah, kemarin sudah disinggung tentang beberapa level atau tingkatan orang beragama Islam. Yang tingkatan terendah itu yang disebut dengan muslim, orang Islam, itu tingkatan terendah. Kemudian meningkat, istilah muslim menjadi mukmin. Mukmin lebih tinggi dari muslim. Artinya orang mukmin ya mesti orang muslim, orang beriman mesti orang Islam. Kemudian naik lagi setelah indikator-indikatornya dilaksanakan, maka derajatnya bisa naik menjadi muttaqin. Maka amalia-amalia yang kita laksanakan termasuk ibadah puasa, ibadah syam, semoga bisa mengantarkan kita ke level derajat muttaqin. Kemudian naik lagi menjadi level lebih tinggi lagi adalah muhsinin. Muhsinin artinya yang sudah sampai tataran apa istilahnya, meniru akhlaknya Allah. Allah atau Rasulullah berpesan, takhallahu bihulukillah, kalian berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Akhlak jamak dari khuluq.
Apa sih itu akhlak? Karena dalam istilah akhlak ataupun khuluq itu ada istilah akhlak, ada istilah takhulluq gitu. Oleh para ahli didefinisikan bahwa akhlak itu sesuatu yang menjadi respon seseorang ketika menghadapi sesuatu, ketika menjumpai sesuatu yang sifatnya secara spontan tanpa dipikir lagi, alias sudah menjadi otomatisasi. Maka kalau itu responnya baik disebut dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Tapi kalau responnya buruk disebut dengan akhlak madhmumah atau akhlak tercela. Nah, ini seorang muhsinin adalah orang-orang yang bisa secara spontan mengikuti, mencontoh ataupun melaksanakan bagaimana Allah berperilaku kepada atau berakhlak kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi berbuat ihsan itu kalau didefinisikan satu dalam hal beribadah itu ka'annaka tarahu fa innahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Ihsan itu kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Namun jika kamu tidak bisa melihat Allah dan memang di dunia tidak bisa melihat Allah, maka kita meyakini bahwa kita berada dalam pengawasan Allah. Muraqabatullah itu kategorinya sudah ihsan. Namun oleh Ustaz Hidayat khususnya disebutkan bahwa level tertinggi adalah muhibbin, atau dalam bahasa lain tadi khususnya di rakaat pertama tadi yang dibaca surat Al-Fajr, di situ ada kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rodin itu isim fa'il, radiyah karena mutmainnah nafsu dihabu muannas. Yang kata isim masdarnya atau kata bendanya adalah ridho. Maka level tertinggi dalam berislam atau beragama Islam, dalam mengamalkan ajaran Islam adalah ridho. Ridho itu sinonim sesama halnya maknanya dengan kata-kata mahabbah tadi. Jadi ridho kalau level tertinggi itu sudah tidak berpikir lagi karena iming-iming surga, tidak lagi berpikir ataupun melaksanakan ibadah karena takut neraka. Pokoknya betul-betul karena cinta saja. Sehingga kemarin sudah dibahas sedikit bahwa kalau kita bisa sampai level itu, level cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi lainnya, maka seluruh aktivitas ibadah yang kita laksanakan pasti akan terasa nikmat dan terasa ringan. Nah, untuk pagi hari ini kita lanjutkan sedikit tentang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi pertama urutannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu, jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Kemarin kita sudah singgung dalam istilah Al-Quran ada istilah ketenangan itu, satu adalah mutmainnah atau itminan, yang kedua istilah sakinah. Dua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tenang. Kemudian terkait dengan ketenangan ada sebuah quote ataupun cuplikan ungkapan yang bagus yang saya dengar dari Ustadz Dery Sulaiman ataupun juga kita karena mencoba mentadaburi ayat-ayat tentang duniawi maka dikatakan bahwa kemarin disinggung kenikmatan duniawi
yang di dunia ini itu disebutkan dalam Al-Quran adalah mataul ghurur, kenikmatan yang menipu. Dan Allah berpesan wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita sudah bisa merasakan bahwa yang dimaksud dengan kenikmatan yang menipu atau semu adalah kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang sifatnya sangat sebentar. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa sebahagia, sesenang apapun orang memperoleh sesuatu di dunia ini, itu masih lebih senang, masih lebih indah ketika belum dicapai. Monggo jenengan mudah-mudahan bisa merasakan sehingga nanti bisa menghayati makna kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang menipu. Karena dari hasil penelitian yang saya pernah dengar bahwa sesenang apapun kita memperoleh di dunia, ya monggo kita bisa mengangankan apapun lah, itu tidak abadi. Bahkan disimpulkan tidak lebih dari 3 bulan. Karena akan muncul keinginan yang lain, hasrat yang lain, cita-cita yang lain, impian yang lain untuk diraih di dunia ini. Itu mana bahwa kehidupan dunia itulah kenikmatan yang menipu, sifatnya hanya sebentar. Sehingga dipesankan jangan tertipu daya oleh dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu mana mataul ghurur. Kemudian dari kata-kata ketenangan. Jadi dunia kemewahannya memberikan kesenangan, ketercapaiannya dunia memberikan kesenangan, tapi bukan ketenangan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita bisa mentadaburi, menghayati, jadi bahwa yang kita butuhkan sebenarnya bukan kesenangan, tetapi ketenangan. Maka Allah memberikan petunjuk. Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dalam ayat Al-Fajr tadi. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang, melaksanakan ajaran-ajaran Tuhanmu dengan senang. Kemudian pesannya fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu menjadi hambaku, jangan menjadi hamba yang lain. Karena ada orang-orang yang menghambakan kepada selain Allah, menghambakan kepada jabatan, menghambakan kepada setan, tauhid, kepada yang lain. Bahkan disebut selain Allah tauhid lah, abadat tauhid. Bahkan juga Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada yang menghambakan keinginannya sendiri, hawa nafsunya. Nah, ayat tadi mengatakan kembalilah menjadi irji ila rabbiki fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hambaku. Karenanya bagaimana cara menjadi hambaku atau apa ciri-ciri orang yang menjadi hambanya Allah itu? Dalam surat Al-Furqan di sana cuma dibicarakan cukup panjang. Antara lain surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67. Tadi saya ingin baca ini sebenarnya, tapi saya nggak hafal, jadi saya cuma cari aja. Yaitu wa ibadur rahman. Ini disebutnya ibadur rahman karena Allah memiliki 99 nama atau Asmaul Husna, salah satunya adalah Ar-Rahman, bahkan disebut pertama ya. Dari 99 nama itu yang dirumuskan menjadi berupa nadom atau bisa dilakukan, maka sebaiknya kita hafal. Ya, kalau kita ketahui anak-anak TPQ, anak SMP, anak MTS banyak yang hafal. Kita jangan ketinggalan. Memang ketika dulu saya sekolah, ketika belajar tentang Asmaul Husna, ada hadis di bawahnya mengatakan walillahi tis'un wa tis'una asman man hafadhuha atau man hafidhuha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama yang baik. Siapa yang menjaganya, siapa yang menghafalkannya,
dia masuk surga. Saat itu sempat terpikir, angel temen ya ngapain 90 sanga gitu, 99 itu. Jadi kurun waktu dari kecil sampai kisaran tahun 2000 berapa itu, mungkin sampai 2020 2015-an saya belum hafal. Tapi karena di MTS Negeri 4 atau di MTS Pelanjan itu ada pembiasaan gitu, enggak dari awal-awal itu. Saya lupa tahun berapa. Kayaknya ketika di MTS itu ada beberapa siswa yang sering kesurupan itu. Awalnya itu. Mungkin kisaran tahun 2009 atau 2010 gitu. Itu ada beberapa, biasanya anak putri, kadang-kadang sampai 3 sampai 4, jerit-jerit, gak karu-karuan dan sebagainya. Karena waktu itu saya ditugasi menjadi wakil siswaan, juga sempat juga bingung menangannya bagaimana gitu. Dipanggilkan orang, nggak jadi-jadi, diruqyah, yang balik lagi. Akhirnya terus dibuatlah, dibiasakan setiap pagi itu membaca doa pagi ditambah dengan Asmaul Husna. Yang alhamdulillah kesini terus hampir tidak pernah ada anak surupan bahasanya gitu. Nah itu jadi apal gitu. Dan ternyata menggunakan nadhon. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu yang kita bahas, kita baca kalau hari Ahad pagi. Yang pertama disebut adalah Ar-Rahman. Ya Rahmanu ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pertama kita mentadaburi bahwa mana Ar-Rahman itu adalah di dunia. Di dunia artinya Allah Maha Pengasih. Siapapun bakal dikasih. Jadi diterjemahkan biasanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu kan. Karena Rahman pengasih, siapapun dikasih, nggak peduli. Baik itu beriman maupun tidak beriman, baik itu orang baik maupun orang jahat, semuanya dikasih. Namun dengan Ar-Rahim maka dapat dipahami juga bahwa orang yang dikasih belum tentu karena disayang gitu. Nah, dalam ayat 63 surat Al-Furqan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ciri pertama dan kedua. Jadi yang disebut fadkhuli fi ibadi, kembalilah kepada masuklah, fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai kamu, wahai jiwa, wahai manusia, fi ibadi dalam hambaku, yang berarti sebagai ibadur rahman. Ibad jama dari abdun. Abdun, abdani, ibadun. Ibadur rahman atau yang disebut dengan hamba Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Alladzina yamshuna al-ardi hauna, rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati artinya meski berkelimpahan materi, meski berkedudukan tinggi, meski berilmu yang mumpuni, meski hidup penuh prestasi, tetap kakinya menginjak bumi, tidak tinggi hati, tidak berbangga diri. Dalam arti gampangnya ya tidak sombong. Karena berarti kalau isi dari lawannya haun adalah takabur. Dan takabur merupakan dosa yang tidak terampuni. Maka dalam sebuah hadis sudah mengatakan la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil apapun bibit-bibit kesombongan. Kemarin-kemarin sudah pernah disinggung ya bahwa yang namanya sombong itu adalah, yang namanya takabur adalah batlul haq, menolak kebenaran, wa ghamtunas, serta merendahkan orang. Karena kita menyadari bahwa sehebat apapun manusia tentu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. Dan serendah-rendah manusia pasti ada kelebihan yang Allah berikan. Sehingga ada sebuah kutipan yang baik, yaitu la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kamu merendahkan, menganggap remeh orang lain.
yang di bawahmu kelihatan di bawahmu, karena masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Jadi ciri pertama ibadullah yang disebutkan dalam surat Al-Fajr tadi yang kita baca adalah orang-orang yang rendah hati. Selanjutnya ciri yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diolok-olok, kalau diomong, kalau dirasani, ditegur oleh orang-orang yang jahil, sebutan di sini oleh orang-orang yang jahil. Jika ada orang-orang yang bodoh menyapa mereka, berarti kalau ada orang yang tidak seperti yang pertama tadi, orang yang tidak rendah diri adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena sehebat apapun manusia pasti punya kelemahan, punya keburukan, punya kekurangan. Nah, kalau dia tidak merasa, berarti orang yang bodoh itu. Nah, kalau ada orang-orang yang bodoh yang mengolok-olok ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dirinya, maka qalu salama. Mereka mengucapkan salam. Apa maknanya? Yaitu tidak membalasnya dengan hal yang sama. Karena kita kan paling biasanya kalau kita lihat di kenyataan, ada orang, apalagi orang merasa baik lalu direndahkan, diolok-olok, wus balasnya lebih dahsyat maning. Iya, itu maka seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang kategori hamba Allah tadi tidak, bahkan juga malah mendoakan. Tidak, karena apa? Menyadari sepenuhnya Allah berpesan idfa billati hiya ahsan. Menolaknya itu dengan cara yang lebih baik, bukan sama. Karena ketika ada orang mungkin ngelek-elek, mungkin mengolok-olok, madani, ngerasain dan sebagainya, kemudian kita membalasnya dengan yang sama, lah apa bedanya kita sama dia? Kan sama persis, cuman bedanya keduluan sama belakangan, itu aja kan. Ini makanya kalau ibadur rahman adalah orang-orang yang gampangannya ucapannya selalu baik, baik kepada orang yang jahat maupun lebih-lebih kepada orang yang baik. Kemudian yang ketiga adalah walladzina apa tahu? Yang ketiga walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah. Yabit itu nginep, berarti di waktu malam, yaitu orang-orang yang malam harinya tidak dihabiskan sepenuhnya untuk tidur tok, tapi sujada wa qiyamah, yaitu orang-orang yang menghabiskan malamnya sujada wa qiyamah dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah ini sudah pastilah ya, bahwa selama bulan Ramadan setelah terbenam matahari sampai terbitnya fajar, itulah waktu malam itu kita tidak tidur sepenuhnya. Nah, pertanyaannya cuma nanti selepas Ramadan biasanya dilanjutkan apa balik maning kayak gitu. Maka salah satu tanda diterimanya amal adalah Allah memberikan kemudahan baginya untuk melakukan hal yang sama. Kalau di bulan Ramadan kita terbangun karena memang ada syariat sahur, oleh karena itu supaya kita bisa ataupun supaya termasuk kategori hamba Allah ini, mestinya di luar Ramadan tetap bangun malam, meskipun tidak untuk sahur. Ya syukur-syukur bahwa makan sahurnya setelah Ramadan juga dilanjutkan. Ada yang namanya sahur untuk sunnah puasa Syawal, puasa sunnah Syawal, ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ujung pol-polnya puasa Daud. Monggo. Karena keberhasilan orang yang berpuasa sering digambarkan oleh para ulama seperti berhasilnya puasanya ulat setelah dia berpuasa yaitu dengan menjadi kepompong, kemudian setelah selesai puasanya menjadi
kupu-kupu sampai mati tetap jadi kupu-kupu, tidak balik jadi ular lagi gitu. Maka mudah-mudahan kita sampai mulai hari ini kita bertekad bahwa nanti setelah selesai puasa Ramadan, amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan juga tetap dilestarikan, meskipun tidak wajib, katakanlah seperti itu. Makanya tadi kan sudah disinggung kemarin bahwa kalau sudah sampai level muhibbin atau orang yang rodin, ridho kepada Allah, maka dalam beribadah sudah nggak lagi berpikir ini wajib atau tidak wajib, ini mengandung dosa atau tidak. Karena kemarin ada pertanyaan dari diri saya, ini ada larangan Rasulullah, la yasrobanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Pertanyaannya, kalau minum sambil berdiri apa dosa gitu kan? Itu kan larangan dari Rasulullah. Kalau orang muhibbin sudah berpikirnya bukan dosa dan tidak dosa. Pokoknya kalau yang diperintah ya dikerjakan, yang dilarang ya ditinggalkan. Itu persis seperti itu. Kalau bicara masalah dosa, tidak dosa, wajib atau sunnah, mubah atau makruh, itu kan rumusan para fuqaha, ahli ulama, ahli fikih lah, dalam memahami ajaran syariat Al-Quran dan hadis. Lalu mereka mengelompokkan gitu. Oh, ini kategorinya wajib, anggar dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Oh, ini kategorinya sunnah, jadi anggar dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ora dosa. Oh, ini makruh, anggar ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Itu rumusan dari fikih. Maka misalnya mungkin, oh kalau berarti kalau minum sambil berdiri ya kategorinya tidak sampai haram. Kalau haram dikerjakan dosa, ditinggalkan berpahala, mungkin makruh gitu. Tetapi kemudian ketika orang-orang bertadabbur, memikirkan mengapa misalnya ada larangan minum sambil berdiri, diteliti gitu. Ini kita kadang-kadang dalam memahami ayat Al-Quran lebih banyak sing penting bisa maca, jarang ditadaburi, direnungkan artinya. Artinya bukan kadang orang ngerti, anu ora gelem ngerti, anu beboh males gitu kan. Sekarang sarana ada apa, di mana-mana ada. Ya memang membaca Quran itu pahalanya besar. Bahkan satu huruf sama dengan 10 kebaikan gitu. Tapi apakah lebih besar Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan orang pada beda antara orang yang tahu dan yang tidak tahu. Tentu berbeda antara orang yang hanya bisa membaca Al-Quran saja dengan yang tahu artinya. Beda lagi antara orang yang bisa baca, tahu artinya, dan mencoba berusaha memahami kandungannya. Karena ada orang baca artinya, kadang-kadang orang paham. Seperti dicontohkan mungkin beberapa tahun kemarin pernah saya contohkan tentang bolehnya makan minum di malam hari bulan Ramadan. Itu kan ayatnya berbunyi, terjemahnya juga berbunyi, makanlah dan minumlah itu sampai jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam. Itu terjemahnya dari fajar itu. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu janganan kita, sahabat saja ada juga yang pernah memahaminya bahwa itu benang beneran. Sehingga di bulan Ramadan ada seorang sahabat mengambil benang hitam sama putih, ditaruh di bawah kasur, katakanlah, ditungguin. Ternyata sampai azan subuh tetap belum kelihatan. Baru ketika kemudian bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah tersenyum mengatakan, loh, maksudnya bukan benang itu. Nah, itu kan berarti kan ngerti artinya tapi tidak paham maksudnya. Maka tentu tidak samalah antara orang yang membaca saja, lalu membaca ngerti artinya, sama membaca dan tahu maksudnya. Berbeda lagi dengan orang yang ya membaca, yang ngerti artinya, ya paham dan memikirkannya. Nanti berbeda lagi dengan orang yang membaca, tahu artinya, paham maksudnya, merenungkan maknanya dan mengajarkannya kepada orang lain. Tentulah tidak sama itu. Ini maka terkait dengan apa tadi, yaitu orang-orang yang terkait dengan masalah kita melaksanakan ibadah puasa ini, mudah-mudahan
kita nantinya setelah selesai dari Ramadan ya jangan kembali seperti sebelum Ramadan lagi. Artinya amal-amal yang kita laksanakan tetap kita usahakan untuk dikerjakan. Kemudian jadi lagi tadi adalah salah satu ciri dari ibadur rahman adalah orang yang malamnya tidak hanya untuk tidur tapi ada waktu-waktu. Misalnya dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwa diskusi ya, bahwa seperti setiap sepertiga malam yang terakhir Allah itu turun yanzilu rabbuna ilal ard. Allah turun maksudnya memberikan kesempatan bahwa barang siapa yang berdoa akan aku kasih, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Itu khususnya di sepertiga malam yang terakhir. Ini jadi kalau ibadur rahman ya kita sebagai ibadur rahman mestinya tidak hanya untuk tidur ya semalam suntuk, tetap bangun sebelum atau di waktu sahur di luar bulan Ramadan juga kita laksanakan. Kemudian juga selain tadi sujud wa qiyamah untuk bersujud dan berdiri beribadah kepada Allah karena memang kerinduannya, karena memang beribadah dengan nikmat tadi sudah merasakan manisnya. Juga ia berdoa, salah satunya ciri keempat, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannama inna adzaba kana gharama. Itu orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sungguh azab jahanam itu adalah kebinasaan yang kekal. Dia terus-menerus memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari dan dihindari dari siksa api neraka jahanam. Ya, makanya ini menjadi syariat bahwa diantaranya adalah doa pada tahiyat akhir sebelum salam apa ketika salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ya. Salam ya, setelah salam ke kiri ya. Allahumma inni a'udzubika min ke kanan ya. Salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'alukal jannah apa ya? Allahumma inni as'alukal fawza bil jannah wan najata minan nar. Berarti kan setelah salam gitu. Ini juga termasuk. Kemudian yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu orang-orang yang ketika menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya. Ini coba direnungkan selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan harusnya pengeluaran harta untuk khususnya konsumsi makanan dan pakaian harusnya lebih irit apa lebih boros? Harusnya lebih sedikit atau lebih banyak? Ayo dipikir coba. Di bulan Ramadan harusnya kalau dibanding luar Ramadan itu harusnya lebih sedikit atau lebih banyak? Harusnya lebih sedikit. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita makan 3 hari, 3 kali, ya kan? Di bulan Ramadan cuma 2 kali. Coba deh prakteknya coba. Kira-kira untuk makanan saja itu lebih banyak diinfakkan. Infak itu dibelanjakan, digunakan. Di bulan Ramadan lebih banyak. Itu. Jadi orang-orang kalau kita termasuk hamba Allah, hamba Rahman tadi, walladzina idza anfaqu, ketika menginfakkan, menggunakan hartanya, lam yusrifu, tidak boros. Walam yaqtul, tapi tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, antara keduanya itu. Bahkan ada orang yang pernah mencoba, bukan menghitung, memikirkan, coba kalau satu orang warga Indonesia menyisakan nasi 3 butir saja, sementara jumlah penduduk Indonesia 270 juta berapa, kali 3 butir nasi, berapa ton beras yang diambur-hamburkan, diboroskan istilahnya. Ya kalau masih dimakan oleh mungkin untuk ternak masih lumayan lah. Kadang-kadang pitiknya boleh doyan, wis warkoregen misalnya gitu. Coba ini ini Al-Qur'an yang bilang. Hamba Allah yang disebutkan ya tadi wadkhuli fi ibadi itu seperti itu. Kita kan sering lah ora cukup gitu kan. Nyatanya berlebihan. Dan dalam surat Al-Isra disebutkan bahwa al-mubadzirin kanu ikhwanas sayatin. Bermubadir itu temennya setan. Bukan masalah lah pelit temennya. Tadi kan tidak. Kalau pelit itu yang mengurangi yang semestinya. Mestinya makan katakanlah secentong,
beli masak mungkin sendok gitu. Tapi apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita amati, coba kita rasakan keluarga kita, betapa sebenarnya apalagi sahur itu ya. Ya paling-paling berapa sendok makan, karena apa? Perutnya masih kenyang. Nih khususnya ibu-ibu monggo itu dicermati ayat ini, jangan sampai nanti kita tidak termasuk kategori hamba Allah yang disediakan surga itu di belakang tadi itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga syaratnya jadi hambaku dulu gitu. Dan hambaku salah satu cirinya adalah ketika menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya itu lam yusrifu, tidak boros, walam yaktur, juga tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, tapi bersikap proporsional. Proporsional itu adalah sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sebab kalau kita mau melakukan sesuatu, dia kepengen, dituruti kabeh. Itulah gambaran nafsu bahwa kalau mau buka puasa ketika sore hari ketone kabeh panganan gue enak. Sesungguhnya yang bikin enak bukan karena makanannya enak kan, tapi karena kita lapar. Itu dijamin sama Allah, karena lis-shaimi farhatani, orang puasa ada dua kegembiraan, senang itu. Senang pertama ketika akan berbuka, ya mesti enak lah. Tapi dibayangkan, maka mudah-mudahan kita yang sudah tua-tua khususnya jangan lagi berpuasa seperti anak yang baru puasa. Ketika dulu kita baru puasa kan salam nangaring karangan yang penting geletak tuh enak kepolo ditori kabeh. Begitu dimasukin kolak semangkok ya beli gedeg gitu. Kemudian kita bisa menyimpulkan akan seperti itu, sehingga termasuk hamba Allah yang nanti berhak dimasukkan ke surganya Allah. Kemudian sekali lagi yang ke-6 ya, yaitu adalah kalau tadi yang kelima adalah orang-orang yang dalam membelanjakan hartanya adalah tidak boros, tidak pelit, tapi menengah atau proporsional. Yang selanjutnya adalah sampai ayat 67 disebutkan tadi adalah orang-orang yang dalam membelanjakan hartanya tidak pelit juga tidak boros. Tidak boros dan tidak pelit, tapi antara keduanya. Yang keenam adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan tidak menyembah Tuhan lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Sebenarnya ada 9 ya. Jadi yang jelas berarti kalau yang keenam adalah dalam menyembah Allah murni, hanya lillahi ta'ala. Ini disebut ikhlas kemarin. Meskipun ikhlas ada levelnya. Level yang tinggi ya sudah tidak mengharap surga, tidak takut, tapi karena betul-betul karena cinta kepada Allah. Kemudian yang ketujuh adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka berlalu saja. Wa idza marru bil marru kirama. Tetap menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yang ke-8 adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta, summa wa umyana. Jadi ketika mendengarkan ayat Allah kemarin disebutkan sama Mas'ud adalah zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Kenapa? Karena paham yang dibacakan. Kemudian yang ke-8 yang ke-9 orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi berusaha bagaimana menjadikan keluarga, anak dan istri menjadi orang-orang yang karena memang tunduk kepada syariat Allah, menjadi orang-orang yang sangat menyenangkan, menjadi penyejuk mata, menjadi penguat cita-cita untuk menjadikan keluarga nantinya bisa mudah-mudahan masuk surga bersama-sama sekeluarga. Dan itu sangat dimungkinkan oleh Allah, dikatakan boleh saja waman sholha min abaihim wa abnaihim. Jadi silakan surga bersama-sama. Kira-kira itulah barangkali sekelumit yang tentu masih sangat dangkal mengenai makna fadkhuli fi ibadi dalam surat Al-Fajr yang Allah jelaskan dalam akhir surat Al-Furqan. Maka
Maka nanti untuk perdalam bisa kita kaji kembali, bisa dilihat lagi mungkin di bahasan yang disampaikan oleh para ustadz, para ulama yang lainnya, yang mudah-mudahan bisa memberi hazanah keilmuan kepada kita untuk selanjutnya kita amalkan sehingga betul-betul menjadi hamba Allah yang radiyatan mardiyah, yang kemudian bisa masuk menjadi hamba Allah, dan terakhir fadkhuli fi wadkhuli jannati, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada yang mau dipertanyakan, kalau bisa jawab saya jawab, kalau tidak mungkin nanti ditunda dicarikan jawabannya. Ada enggak? Cukup ya? Ya, intinya kita mudah-mudahan semangat, diberi semangat untuk melawan nafsu kita, untuk berusaha menjadi lebih baik dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah. Untuk selanjutnya bermohon agar Allah bisa memberikan ilmu yang sudah kita ketahui menjadi ilmu yang bermanfaat. Di awal-awal kajian selalu saya doakan, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, tolong berikanlah, jadikanlah ilmu yang sudah Kau ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bisa kami amalkan. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajari ilmu yang bermanfaat. Warzuqna ilman nafi'a. Berilah kami rezeki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu selalu saya baca di awal kajian. Mudah-mudahan Allah ijabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.